Dan memang kegiatan pengembangan sumber daya panas bumi ini adalah kegiatan yang padat modal dan risikonya juga termasuk tinggi. Untuk melakukan kegiatan eksplorasi, dan tidak hanya eksplorasi, untuk melakukan kegiatan pengembangan sumber daya panas bumi ini, arahan kita ke depan adalah untuk melakukan kerjasama strategis dengan mitra-mitra yang memang mempunyai kapabilitas yang bisa melengkapi kapabilitas yang dipunyai oleh PGE. Ya. Salah satunya untuk kegiatan eksplorasi, kita juga melakukan pembicaraan dan kerjasama dengan PT SMI, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haris, untuk menggunakan fasilitas dari upaya-upaya untuk memitigasi resiko eksplorasi panas bumi. Ini adalah kegiatan financing ataupun pendanaan secara khusus dengan skema khusus melalui PT SMI. Kita juga melakukan pembicaraan itu dengan PT SMI, Mas Erwin. Baik, nah kita berbicara mengenai pemanfaatan dan optimalisasi panas bumi, masih ke Pak Aye ini Pak. Dari catatan kami ini bahkan hingga tahun 2020 pemanfaatan geotermal di Indonesia ini dikatakan masih minim saja. Angkanya sayangnya Pak hanya di 8,9% dari total sumber daya yang ada. Padahal kita juga sempat berbincang sebelumnya Pak Aye, panas bumi atau geotermal ini sudah lama ada di Indonesia dan memang sudah banyak dipikirkan jauh-jauh tahun dan juga jauh-jauh hari juga. Apa saja sebenarnya sih Pak kendala dalam pemanfaatan geotermal di Indonesia ini? Baik, terima kasih Mas Erwin. Dan tentunya tadi kita sudah melihat ya bahwa satu, kegiatan pengembangan sumber daya panas bumi ini adalah kegiatan yang padat modal. Nah, sehingga kita juga harus mengelola resiko-resiko yang ada di dalam kegiatan pengembangan panas bumi itu tadi. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa pada saat kita mengembangkan sumber daya panas bumi ada 3 fase yang harus dilalui, dan fase ini lumayan panjang. Yang pertama adalah fase eksplorasi, kemudian yang kedua setelah kita mendapatkan hasil dari kegiatan eksplorasi ini, kemudian kita melakukan kegiatan pengembangan, baru setelah itu kemudian kita melakukan kegiatan operasi atau pemanfaatannya melalui pemanfaatan tidak langsung di Indonesia, yaitu sebagai energi listrik. Lokasi wilayah kerja panas bumi itu sendiri ini berada di wilayah yang jauh dari keramaian misalnya ya, sehingga upaya-upaya eksplorasi ini memerlukan investasi tambahan. Tadi Pak Haris juga sudah katakan kita harus menyiapkan infrastrukturnya, dan infrastruktur ini kita harus membangun jalan, kadang kita harus membangun jembatan misalnya untuk akses ke wilayah yang akan kita eksplor cadangannya. Kemudian juga kita memerlukan teknologi untuk membantu mengurangi resiko itu tadi. Setelah kita berhasil menemukan sumber dayanya dari potensi, kemudian bisa dibuktikan menjadi cadangan, kemudian kita perlu melakukan pemboran lagi. Jadi kegiatan pemboran, Mas Erwin, ini akan terus dilakukan. Bahkan setelah masa eksplorasi, kita perlu menambah jumlah sumur untuk memproduksi uap atau fluida panas bumi yang lainnya yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, kemudian fluida ini disambungkan ke pembangkit listrik. Meskipun kita sudah punya pembangkit listrik dan sudah memproduksi listrik, di dalam masa pemanfaatan ini, kegiatan pengeboran masih terus dilakukan. Sehingga sebetulnya resiko dan kebutuhan modal untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya panas bumi ini terdistribusi dari sejak awal sampai masa akhir dari pemanfaatan panas bumi ini. Dan semuanya di setiap fase ini ada kegiatan pengeboran juga. Dan jumlah pengeboran yang harus dilakukan pada saat fase pengembangan dan fase pemanfaatan atau operasi, ini jumlah sumurnya jauh-jauh lebih banyak. Nah, itu ya untuk menggambarkan bahwa kegiatan pemanfaatan panas bumi ini memerlukan kapabilitas yang mumpuni dari A sampai Z ya, mulai dari eksplorasi, project management, kemudian EPC dan juga operation and maintenance. Dan ini yang terus kita lakukan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yuniarto, Pak Aye. Kita beralih ke Pak Haris. Pak Haris, apa yang bisa dan akan segera dilakukan pemerintah dengan demikian, baik ke BUMN maupun pihak-pihak swasta dalam meminimalisir dan juga menghadapi kendala-kendala yang dihadapi bersama kaitannya dengan eksplorasi geothermal ini, Pak Haris?
Ya, satu, memang upaya kita di dalam program geothermal government drilling ini adalah salah satu upaya kita untuk meminimalisir permasalahan atau permasalahan-permasalahan yang ada di panas bumi. Kita tahu memang Ya. banyak permasalahan, ada juga yang misalnya masalah teknologi, ada masalah keekonomian ya. Sekarang kan harga dipandang bahwa harga listrik dari panas bumi itu mahal. Ya mungkin karena memang secara resiko panas bumi ini besar, dan mekanisme yang lalu yang dilaksanakan adalah resiko itu semua ada di pengembang atau di badan usaha yang mengusahakan panas bumi itu. Ya. Nah, sehingga dari tahap eksplorasi sampai kepada pemanfaatan itu resiko ada di pengembang, dan itulah yang yang dipass through menuju kepada setting harga yang mereka usulkan. Nah, dengan adanya program government drilling ini, kita berharap bahwa setidak-tidaknya biaya atau risiko di tahapan eksplorasi itu sudah bisa diminimalisir, karena kita tahu bahwa sebelum eksplorasi dilakukan, risiko itu masih 95% lah dengan adanya mitigasi-mitigasi yang lain. Nah, ketika sudah dilakukan eksplorasi, kemudian ada ada visibility study-nya, itu risikonya sudah turun menjadi 50%. Nah, kita berharap dengan adanya ini nanti akan turun. Mungkin bervariasi nanti penurunannya, ada yang mungkin hanya setengah sen, ada sampai dengan 2 sen, 2,5 sen yang kita harapkan bisa turun dengan adanya program government drilling ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.